Oke guys, saya di sini sedang berada di pinggir jalan raya ya, yang mana suaranya berisik sekali. Dan di sini saya menggunakan mic clip on ya, pakai kabel. Tanggapan Anda di kolom komentar, apakah bisa meredam kebisingan? Apakah masih berisik, masih bocor? Saya menggunakan TNW wireless microphone ya. Yang satu saya pakai, yang satu saya taruh di dalam ya. Assalamualaikum hai pribadi sobat YouTube dimanapun Anda berada. Hari ini saya kedatangan sebuah produk kecil tapi gokil, yaitu paket mic wireless dari TNW atau TNW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk toko Mango ID yang sudah mengirimkan sampel produknya, yaitu sebuah produk mikrofon nirkabel pintar yang bersifat plug-in and play, yaitu tinggal pasang dan langsung bisa dimainkan tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Alat ini berguna banget untuk konten kreator, terutama untuk keperluan live streaming, video vlog, wawancara, interview, dan podcast, video daring, serta keperluan yang lainnya. Di akhir video saya akan compare TNW wireless microphone ini dengan jenis mikrofon yang lain ya, terutama kemampuan meredam suara noise dan bising di tempat rame. Sekaligus saya akan tes daya tangkap maksimalnya apakah melebihi dari 20 meter. Pastikan Anda stay tune di video ini sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar Anda auto paham dan bisa menggunakan TNW wireless microphone ini ya. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja check this out. Oke, kita akan membuka paket mic wireless ya. Sebenarnya ini segelnya udah saya buka ya untuk memastikan kondisi barangnya, tapi nggak apa-apa lah. Ini kemasannya ya seperti ini boxnya. Lalu di samping di sini tersedia untuk Type C dan juga untuk iPhone ya. Dan di sini ada satu mic dan satu receiver, ataupun ada yang tersedia dua mic dan satu receiver ya. Nah, ini kebetulan yang punya saya isi dua mic ya, satu receiver. Selanjutnya di bagian sini ada beberapa spesifikasi ya. Di paling atas ada plug and play, jadi tinggal colok dan mainkan ya. Kemudian ada 20 meters of accessible reception, jadi bisa menjangkau di jarak 20 meter ya. Kemudian di sini juga ada precise radio. Kemudian clear timbre, ini suaranya sangat bersih ya. Kemudian ada heat sensitive, sangat sensitif menangkap suara. Lalu yang terakhir ada widely compatible, maksudnya peruntukannya untuk semua perangkat HP bisa ya, tinggal disesuaikan dengan apakah itu untuk iPhone atau untuk Android ya. Nah, di sini untuk Android juga tersedia port Type C ya, bukan micro USB. Jika HP Anda mempunyai port micro USB, Anda harus membeli lagi adapternya ya, yaitu adapter dari Type C ke micro USB seperti itu. Oke, kita buka saja seperti ini kotaknya. Di sini ada pengait ataupun untuk penarik ya, atau cantolannya ya. Kita buka. Nah, seperti ini kotaknya di dalamnya. Di sini ada casing box. Ini adalah kotak utamanya sekaligus kotak pengisian daya ya, atau charger atau power bank. Kemudian di sini ada port Type C ya untuk pengisian daya. Lalu ada lampu indikator ya. Ketika di charge maka akan menyala. Kemudian ketika daya sudah terisi penuh, maka lampu indikator ini akan mati sendiri ya, sebagai pertanda bahwa dayanya sudah penuh. Kita bisa buka saja seperti ini. Oke. Dan di sini tersedia dua mic ya, satu, dua, lalu ada receiver atau penerima ya. Oke, kita bisa ambil seperti ini ya. Jadi mic ini ketika dimasukkan ke kotak box ini, atau bisa juga berfungsi sebagai kotak pengisi daya, maka akan ngecas sendiri ya seperti ini. Nah, ditandai dengan indikator lampu warna merah menyala, itu tandanya sedang mengisi daya seperti itu. Dan kotak ini bisa dicas ke power bank atau ke colokan listrik ya, dengan menggunakan kabel USB dan Type C. Selanjutnya di sini ada receiver ya. Untuk receiver itu sendiri, ini ada port Type C yang nanti dicolokkan ke HP. Kemudian di sini ada port Type C juga. Ini gunanya untuk mengisi daya ya. Makanya ketika kita menggunakan receiver ini, kita colokkan ke port di HP ya. Maka ketika HP itu lowbat atau dayanya berkurang, kita bisa langsung cas di sini ya, di sini.
sambil kita syuting ataupun misalnya sedang mengadakan live streaming ya, maka langsung bisa dari sini dan nanti ngecas ke HP. Ini ada lampu indikatornya. Lampu indikator ini akan menyala. Jika menyala secara normal stabil maka terhubung, namun jika warnanya berkedip-kedip maka receiver ini belum terhubung ke mikrofon ya, atau belum terhubung ke HP-nya. Nanti akan saya praktekkan. Oke, jadi untuk receiver ini tidak perlu diisi daya ya. Ketika dicolokkan ke HP, ketika Anda menggunakannya untuk merekam video ataupun live streaming, maka akan ngecas sendiri ya, nyedot dari daya di HP. Misalnya HP itu lowbat atau mau habis, tinggal Anda colokkan ke sini portnya. Kemudian untuk micnya, di sini yang pertama ada lubang jaring ya. Ini fungsinya untuk menahan angin atau mengurangi hembusan angin ya. Kemudian di sini ada split ya. Split ini untuk penjepit ya. Bisa kita jepitkan di baju ataupun di area manapun sehingga mic ini bisa ditempatkan ya. Dan di sini ada tombol ya, atau switch, atau biasa disebut tombol 3S atau 3 second ya. Kita klik selama 3 detik maka akan menyala. Pertama akan menyala warna merah, kemudian jika sudah terhubung akan menyala warna hijau ya. Ini adalah lampu indikatornya, nanti akan saya praktekkan. Oke, selanjutnya ini adalah port pengisi daya ya. Misalnya mau dicas langsung ataupun melalui perangkat lain ya. Oke, selanjutnya di sini di kotak masih tersisa 2 bagian ya. Di sini ada buku manual. Ini sepertinya panjang ya buku manualnya. Di sini Anda bisa pelajari dari mulai pembukaan tentang fungsi dan kegunaannya. Lalu di sini ada bagannya ya, seperti ini, dari mic-nya, kemudian transmitter ataupun receiver-nya, lalu kotak pengisian dayanya. Dan ini ada spesifikasinya ya. Di sini ada catatan ya yang harus Anda perhatikan. Untuk HP Vivo, Oppo, iQOO dan Realme bisa menggunakan secara normal, tapi harus mengaktifkan atau men-setting pengaturan OTG ya. Ini adanya di opsi pengembang ya, di pengaturan handphone Anda. Anda aktifkan dulu fitur opsi pengembangnya, lalu Anda aktifkan untuk OTG-nya. Di HP itu ada semua ya. Ini berlaku untuk HP Oppo, Vivo, iQOO dan Realme ya. Kebetulan nanti saya pakai Samsung, sepertinya bisa langsung dimainkan ya. Oke, selanjutnya di sini ada satu lagi, ini kabel data ya, ataupun untuk ngecas ya, USB ke Type C ya. Bisa kita lihat seperti ini bentuknya. Ini untuk USB, bisa dicolokkan ke kepala casan HP ya, ataupun bisa dicolokkan di komputer atau di perangkat lain yang ada sumber dayanya. Kemudian ini Type C, bisa langsung dicolokkan ketika Anda mengecas di kotak pengisian daya ini ya. Lepas dulu ikatannya, lalu bisa kita colokkan misalnya di power bank ini ya, atau bisa di kepala casan HP dicolokkan ke listrik. Dan di sini terisi ya, sedang mengisi daya, ditandai dengan lampu indikator. Ini akan menyala terus selama pengisian. Kemudian jika pengisian sudah penuh maka lampu indikator ini akan mati ya. Ini juga bisa dicas langsung di sini. Nah, lampu indikatornya menyala warna merah, bertanda sedang mengisi daya ya. Jika sudah penuh maka lampu indikatornya akan padam atau mati ya. Ini warnanya agak redup karena memang sudah terisi ya. Sebentar lagi juga mati. Selanjutnya kita akan coba ngetes ya, seberapa jauh dan seberapa bagus mic ini. Oke, di sini saya akan coba ya. Saya menggunakan HP Samsung S10 Plus. Sudah ada port Type C-nya ya, seperti ini. Di samping juga ada colokan mic 3,5 mm ini. Kita coba dulu. Kita masukkan receiver-nya ya. Lampunya berada di sebelah kanan ya. Kita lihat lampu indikatornya sudah menyala. Selanjutnya kita akan tes mic-nya ya. Klik dan tahan 3 detik ya, seperti ini. Ini sudah terhubung ya, ditandai dengan lampu indikator warna merah di receiver-nya yang menyala stabil ya, tidak berkedip-kedip lagi. Dan di mic-nya warna hijau stabil, tidak berkedip-kedip. Oke, kita akan coba seperti apa mic-nya. Kita ke fitur video ya. Kita tes saja langsung. Tes, halo tes, halo tes, suara dicoba, tes, halo tes, suara dicoba. Oke, kita matikan dan kita lihat hasilnya. Untuk melihat hasil audio ini kita tidak perlu mencabut receiver ini ya. Di beberapa mic wireless ada yang harus dicabut dulu. Kalau nggak dicabut suaranya nggak keluar, tapi ini nggak perlu dicabut ya. Kita mainkan. Tes, halo tes, halo tes, suara dicoba, tes, halo tes, suara dicoba. Oke, kita mati. Kita ulangi lagi. Tes, halo tes, halo tes, suara dicoba, tes, halo tes, suara dicoba.
Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita juga bisa menghidupkan mic yang satunya lagi ya, jika kita ingin melakukan percakapan, misalnya wawancara, podcast, ataupun interview ya, atau film pendek dan lain-lain bisa. Kita taruh aja HP-nya di sini. Ini sudah menyala ya dua-duanya. Kita masuk dulu ke videonya ya. Oke, kita rekam. Tes, halo tes, halo tes. Tes, halo tes, halo tes, halo tes, tes. Oke, kita coba play, kita matikan dulu, kita play. Kita rekam. Tes, halo tes, halo tes, halo tes, halo tes, halo tes. Oke, suaranya sangat sensitif sekali ya, suaranya bersih sekali. Oke, selanjutnya yang perlu Anda perhatikan, jika Anda selesai menggunakan tinggal cabut aja, maka secara otomatis lampu indikatornya akan mati ya. Berbeda dengan mikrofonnya masih hidup ya. Jadi ketika Anda selesai menggunakan, tombol switchnya kita tekan selama 3 detik sampai lampu hijaunya mati. Nah seperti ini udah. Kemudian bisa Anda masukkan lagi ke kotak pengisi daya atau casing box ini ya. Nah maka dia akan menyala warna merah pertanda sedang terisi dayanya. Kemudian mic satunya kita juga matikan ya, kita pencet switchnya 3 detik. Oke, mati. Kita bisa masukkan ke sini ya. Selanjutnya akan terisi daya oleh kotak pengisi daya ini. Kita masukkan juga receivernya seperti ini ya. Udah. Jika Anda ingin mengisi daya, tinggal Anda isi daya ya, lewat power bank ataupun lewat colokan listrik langsung ya, melalui kepala charger HP, maka akan terisi ya, seperti ini, ditandai dengan lampu indikator warna merah, seperti itu ya. Oke, jika Anda menemui kendala saat TNB microphone wireless ini tidak terhubung di perangkat Anda, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di HP merek tertentu Anda harus mengaktifkan dulu opsi pengembang ya. Anda bisa buka di pengaturan HP Anda, buka opsi pengembangnya dan aktifkan, lalu di kolom pencarian Anda bisa ketikkan debugging USB ya, atau USB debug. Anda bisa cari di situ. Jika sudah ketemu, Anda aktifkan USB debuggingnya. Jika ternyata masih belum terhubung juga, Anda cari di pencarian yaitu menu koneksi OTG ya, masih di opsi pengembang. Kebetulan di HP saya tidak ada koneksi OTG-nya. Nah, jika opsi pengembang ini tetap tidak bekerja, Anda bisa menggunakan aplikasi Open Camera atau Google Camera. Nah, di situ ada pengaturan atau menu mix eksternalnya bisa Anda aktifkan. Oke, saat ini saya masih menggunakan TNB wireless microphone ini ya. Suaranya seperti apa? Silakan Anda berikan tanggapan dan tulis di kolom komentar ya. Sementara di sini ada suara kipas angin ya. Apakah suara kipas anginnya masuk ke video ini? Silakan Anda tulis di kolom komentar. Kemudian saya akan berganti menggunakan mic clip on ya, yang pakai kabel non wireless ya. Ini saya cabut dulu. Ini saya cabut ya. Masih menyala. Saya nonaktifkan ya. Nah seperti ini sudah saya cabut ya. Saya akan beralih menggunakan mic kabel ini ya, mic clip on. Nanti Anda bisa bedakan sendiri ya suaranya seperti apa. Apakah lebih bagus wireless microphone dari TNB ini atau mic kabel biasa? Anda tulis saja di kolom komentar ya. Oke, ini saya menggunakan mic kabel ya. Suaranya seperti ini. Anda bisa bandingkan. Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya saya akan coba cabut ya. Dan ini adalah suara dari HP saya. Saya menggunakan HP Samsung S10 Plus ya. Ini suara tanpa mikrofon ya. Suaranya seperti apa? Bisa Anda bandingkan dan berikan tanggapan Anda. Kemudian saya akan memakai headset mikrofon ya, yang pernah saya review sebelumnya. Saya akan pakai headset mikrofon sebagai perbandingan ya. Nah ini headsetnya dari Robot ya. Oke, saya akan colokkan. Ini kabelnya jack 3,5 mm ya. Saya akan colokkan. Oke, dan sudah terhubung. Suaranya seperti ini ya. Anda bisa bandingkan antara TNB wireless microphone kemudian mic kabel, mic clip on biasa. Ini suara menggunakan headset mikrofon. Anda bisa tulis komentarnya ya, dan Anda bisa bandingkan kelebihannya seperti apa, perbedaannya seperti apa. Oke.
Oke, saat ini saya sedang berada di luar ya, di sekitaran rumah. Saya akan coba kemampuan TNW wireless microphone ini, daya jangkaunya sampai sejauh mana, karena diklaim di spesifikasinya adalah 20 meter ya. Saya akan coba apakah di 20 meter atau lebih masih bisa tertangkap. Anda kasih tanggapannya di kolom komentar. Saya akan coba berjalan menjauhi kamera ini sejauh 20 meter ya, atau mungkin bisa lebih. Oke, simak ya, saya akan berjalan. Saya masih berjalan. Sudah melewati 2 rumah ya. Ini ada suara motor, apakah masih jelas? Ada suara motor lewat tadi, apakah jelas suaranya? Di sini kebetulan hari ini sepi ya, nggak ada suara anak-anak bermain atau suara berisik yang lain, karena hari libur mungkin pada santai di rumah, juga menjelang siang. Waktunya beristirahat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Saya mau melewati rumah 9. Sepertinya sudah melewati dari 20 meter ya. Oke, saya balik lagi. Apakah dari sini masih terdengar suara audionya? Silakan Anda tulis di kolom komentar ya. Saya masih berjalan mendekati, kurang lebih tinggal 1 2 3 4 5 rumah tepat menuju ke kamera ya. Suaranya seperti apa, saya sendiri tidak bisa mendengarnya secara langsung ya, karena di sini tidak ada fitur monitornya ya. Jadi cuma Anda yang bisa mendengarnya. Silakan tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Oke, kembali saya mendekat seperti apa. Oke guys, saya di sini sedang berada di pinggir jalan raya ya, yang mana suaranya berisik sekali. Dan di sini saya menggunakan mic clip on ya, pakai kabel. Tanggapan Anda di kolom komentar, apakah bisa meredam kebisingan? Nanti saya akan compare juga dengan headset mikrofon dan juga TNW wireless microphone nanti ya. Oke, saya cabut ya. Saya ganti dengan headphone. Oke, saya sudah pakai headphone mikrofon ya, atau headset mikrofon. Nah, Anda perhatikan ya suaranya seperti apa. Apakah bisa meredam noise? Apakah suara mobil atau kendaraan yang lewat masih jelas, masih berisik, atau masih terdengar? Silakan tanggapan Anda di kolom komentar ya. Oke, dan di sini yang terakhir saya akan mencoba compare lagi dengan TNW wireless microphone ini ya. Oke, mic-nya saya cabut untuk. Nah, di sini tidak pakai mic ya. Ini dari mic HP-nya langsung, audio dari HP-nya langsung internal ya. Oke, selanjutnya saya akan coba pakai mic ini ya. Saya masukkan dulu receiver-nya ya. Halo, apakah bisa Anda mendengar suara saya? Oke, saat ini saya sedang berada di pinggir jalan raya ya, yang mana berisik dan ramai. Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa tulis di kolom komentar ya, apakah suara noise-nya masih ada, apakah masih berisik, masih bocor. Saya menggunakan TNW wireless microphone ya. Ini yang satu saya pakai, yang satu saya taruh di dalam ya. Oke, jika Anda berminat, Anda bisa membelinya. Bagi Anda yang memakai iPhone, Anda bisa membeli yang isi 1 mic. Harganya sekitar 100 ribuan. Untuk Android isi 1 mic harganya nggak nyampe 100 ribu. Dan untuk iPhone yang isi 2 mic harganya di angka 200 ribuan. Sedangkan untuk Android isi 2 mic harganya nggak nyampe 200 ribu. Anda bisa check out di link yang sudah saya siapkan di kolom komentar ya. Kalau menurut saya sih sangat gokil dengan harga yang pricey dan affordable. Cukup worth it. Oke, demikian tadi review dan unboxing TNW wireless microphone ya, serta cara menggunakan dan cara mengatasi apabila Anda menemukan kendala saat menggunakan TNW wireless microphone ini, yang mana Anda mengalami kendala yaitu tidak terhubung ke HP Anda sehingga tidak keluar suara atau audionya ya. Dan kemudian video komparasi dan tes di outdoor ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa Anda jadikan referensi, khususnya bagi Anda yang sedang mencari mikrofon wireless ya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya, dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.